melakukannya akan menghancurkan dirinya. Disebutkan dalam hadis-hadis yang lain yang tidak termasuk dari 7 perkara yang disebutkan tadi. Jelas ya? Misalnya juga Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, "Thalathatun la yuakhiruhunna." Ada 3 hal yang seseorang tidak boleh untuk mengakhirkannya. Sebutkan 3 poin. Nanti datang hadis yang lainnya, bersegeralah kalian dalam masalah ini yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Jelas ya? Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi, metode beliau dalam menyampaikan ilmu syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Oleh karena itu kata para ulama salaf, ketika seseorang mengambil ilmu dengan jumlah yang banyak, maka sejumlah itu pula akan hilang darinya. Ya, datang orang-orang kepada Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah. Kata mereka, "Ya Sufyan, sampaikan kepada kami hadis." Kemudian Sufyan menyebutkan 5 hadis kepada mereka. Kemudian setelahnya, "Ya Sufyan, zid." Wa Sufyan, tambahkan lagi hadis untuk kami. Kemudian ditambah lagi oleh Sufyan. Kemudian selanjutnya mereka berkata, "Tambah lagi hadis untuk kami." Kata Sufyan, "Apakah kamu ingin mendapatkan ilmu yang kami mencari puluhan tahun dalam satu hari?" Ini sesuatu nggak mungkin. Otak manusia itu tidak akan kuat untuk bisa menerima sesuatu secara keseluruhan. Nah, kalau seandainya Rasulullah berbicara di hadapan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, butuh sedikit demi sedikit, bagaimana lagi dengan kondisi dan keadaan kita? Jadi apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, 6 poin penting di dalam perkara din ini bukan sebagai pembatas. Jelas ya? Nah, adapun 6 poin tersebut, kata Syekh rahimahullah, min a'jabil ujab wa akbarul ayat. Mungkin kalau antum punya PDF antum bisa download Syarh Ushul Sittah. Adalah la qudratil malikul ghullab sittatu usul bayanallahu ta'ala bayanan wadihan lil awam fawqa ma yadhunnuhu dhannun thumma ba'da hadha ghalita fiha kathirun min azkiya'il alam wa uqala'i bani adam illa aqalul qalil. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dari sesuatu yang sangat aneh, wa akbarul ayat, dan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan 6 perkara ini dengan penjelasan yang sangat gamblang, dengan penjelasan yang sangat wadih, dengan penjelasan yang sangat terang menerang. 6. Bahkan 6 poin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, orang awam pun bisa memahami 6 perkara ini. Tapi justru kata Syekh yang kita dapatkan di lapangan, orang-orang yang dianggap sebagai ulama, orang-orang yang dianggap sebagai adkiya, orang-orang yang dianggap sebagai pemikir dalam agama ini, tetapi tersembunyi, terluput, terkaburkan kepada mereka 6 perkara ini. Jelas? Ini akan menjadi pembahasan kita. Faham? Dan sudah menjadi kaidah dalam ilmu tafsir, usul tafsir, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, maka Allah akan menjelaskan kepada hamba-hambanya dengan sejelas-jelasnya dan dengan segamblang-gamblangnya. Dan terlebih Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dalam Al-Quran, wa man ahsanu minallahi haditha wa man ahsanu minallahi qila. Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan ucapan Allah? Enggak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik penjelas, Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik yang menerangkan. Di mana Allah menerangkan itu semuanya? Dalam Al-Quran. Al-Quran juga disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang gamblang, yang jelas. Allah sebutkan tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Al-Quran itu
adalah penjelas segala sesuatunya. Mungkin nggak sesuatu petunjuk, sebuah kitab yang diturunkan 30 juz, tetapi dengannya tidak bisa dikenal mana jalan yang baik dan mana yang jalan yang jelek? Masuk akal nggak kira-kira? Tidak hanya Allah menurunkan Al-Quran 30 juz, Allah mengutus Rasulnya selama 23 tahun untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Dan Rasulullah telah mempraktekkan seluruh isi kandungan Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari, ya, bahwasanya Rasulullah telah menakwil seluruh dari Al-Quran. Maksudnya apa? Telah beliau praktekkan seluruh dari isi kandungan Al-Quran. Kira-kira, ya, butuh enggak, atau kira-kira apakah mungkin Al-Quran yang begitu jelas nggak bisa difahami mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah? Hah? Mungkin ya? Antum pernah beli lemari di Ace Hardware? Pernah ya? Nah, Ace Hardware itu biasanya kalau kita beli lemari atau apalah, itu semuanya pas model pasang sendiri di rumah. Dia cuman kasih petunjuk saja di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak perlu pekerja dari situ datang ke rumah kita pasang lemari. Cukup dengan petunjuk itu kita lihat sekilas, bisa kita pasang lemari. Lah, ini buatan manusia, ciptaan makhluk yang serba kekurangan. Kita bisa tahu, bisa membaca petunjuk yang dia tulis, bisa ngerti. Masa petunjuk yang datang dari zat yang maha sempurna, bukan 1 lembar, 30 juz. Kemudian datang hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ketahui bagaimana jalan kebenaran dan mana jalan kesalahan. Bisa difahami ya? Jelas di sini? Makanya kata Syekh rahimahullah, beliau mengatakan, ya, apa yang Allah jelaskan tentang 6 poin ini dalam Al-Quran, orang awam pun bisa faham sebenarnya. Orang yang paling minim tingkat pendidikannya bisa ngerti. Karena memang Allah menjelaskan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Tetapi begitulah kondisinya. Ya, bukan hanya orang awam yang tidak mengerti 6 perkara ini, orang yang dianggap sebagai alim, dianggap sebagai ulama, dianggap sebagai kiai, dianggap sebagai dai, dianggap sebagai tokoh, gak faham apa itu tauhid dengan syirik. Tersamarkan kepada mereka apa itu persatuan dan perpecahan. Tersamarkan pada mereka siapa itu ulama dan mana yang bukan ulama. Tersamarkan kepada mereka mana yang disebut sebagai wali Allah dan mana yang bukan wali Allah. Tersamarkan kepada mereka apa itu ilmu dan apa yang bukan ilmu. Dan tersamarkan kepada mereka syubhat-syubhat yang disebarkan oleh ahlul batil dari syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Ini 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama apa? Syirik dan tauhid. Yang kedua apa? Tentang persatuan, perpecahan. Yang ketiga, ya saya lupa tadi sebutkan, tentang wajibnya taat kepada pemimpin muslimin. Ini ayat yang begitu jelas diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi banyak orang yang terjatuh dalam masalah ini, nggak ngerti, nggak paham. Ya, masalah ilmu dan ulama, antara wali Allah dengan wali syaitan. Ya, ini kita berusaha untuk bisa menyelesaikan dalam 1 kali pertemuan, atau tidak selesai kita sambung badal asar. Ini perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Baik, kita baca. Ya, untuk menghemat waktu. Qala Syekh rahimahullah. Poin yang pertama. Al-ikhlasu dinu lillah wahda la syarika lah. Wa bayanu didduhu alladhi huwa syirku billah. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهم أبلاد العامة ثم لما صار على آثار أمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم وأظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة الصالحين وأتباعهم. Subhanallah, perhatikan baik-baik. Ini pembahasan yang sangat penting. Dan seakan-akan
Syekh, dan memang kondisinya Syekh menulis kitab ini ayuhal ikhwah, beliau menulis kitab ini dengan teori ilmu yang beliau ketahui dan ya kondisi lapangan ini akan memberikan kekuatan luar biasa. Faham? Antum misalnya membahas hukum poligami, tapi antum nggak poligami, kan beda rasanya dengan orang yang menguasai hukum poligami, dia juga orang yang ikut poligami. Pasti beda kan pembahasannya? Ngerti nggak? Atau ada orang yang dia membahas tentang kitabun nikah, tentang sifat-sifat wanita yang dianjurkan untuk dinikahi, tapi dia nggak nikah, belum nikah, maksudnya bukan nggak nikah, belum nikah. Beda pembahasannya dengan orang yang sudah menikah. Faham di sini? Nah sekarang Syekh berbicara tentang masalah tauhid, berbicara tentang masalah syirik, ya, dan kasus yang terjadi di masyarakat yang memang beliau terjun sendiri di situ. Jadi perpaduan antara ilmu dengan pengalaman. Bisa difahami? Baik. Apa kata Syekh? Perkara ikhlas dalam agama, yang mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, yang tidak ada satupun sekutu baginya, wa bayanu diddihi, dan penjelasan Allah Subhanahu wa taala dari kebalikan tauhid itu sendiri, yaitu syirik kepada Allah. Wa kaunu aktsaril Qur'an, dan kebanyakan dari isi kandungan Al-Qur'an. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dari awal Al-Qur'an sampai akhir Al-Qur'an semuanya menjelaskan tentang tauhid. Semuanya menjelaskan tentang kebalikan dari tauhid, yaitu syirku billah. Antum baca awal Al-Quran, alhamdulillahirabbil alamin, tauhid enggak? Tauhid. Akhir Al-Quran, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, tauhid atau enggak? Semuanya tauhid. Ketika Allah menceritakan tentang kehidupan para nabi dan para rasul, ada di antara mereka yang mendapatkan azab dikarenakan apa? Mereka mengingkari tauhid. Ada dari pengikut para nabi dan para rasul yang mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kenapa? Karena ada penanaman tauhid. Semua isi kandungan Al-Quran adalah tauhid. Dan Syekh di sini membahasakan kebanyakan dari isi kandungan Al-Quran, kita katakan bahkan seluruh Al-Quran, menjelaskan tentang asal yang pertama ini. Asal apa? Apa itu tauhid? Apa itu syirik? Dari sisi yang sangat lengkap, dari segala sisi. Apakah Allah menyebutkan lafaz perintah wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun? Apakah datang dengan konteks dialog? Konteks dialog, ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang menciptakan aku, yaitu Allah. Ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana lirrahmani kana asiya. Wahai bapakku, jangan kau menyembah syaitan, karena sesungguhnya syaitan dia telah bermaksiat kepada Allah. Dengan konteks, dengan siap apa? Dialog, diskusi. Iya, dan juga terkadang Allah menyebutkan tentang permasalahan tauhid, ya, azab yang mereka dapatkan, bukti konkret penyimpangan mereka kepada tauhid. Allah berikan mereka apa? Musibah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah faadaqallahu libasal khawfi wal ju' bima kanu yasna'un. Dan ayat yang semisal dengan ayat ini sangat banyak dalam Al-Quran. Ya, kalau seandainya Allah hanya menyebutkan satu saja ayat dalam Al-Quran tentang apa itu tauhid, tentang apa itu syirik, sudah mencukupi kita untuk memahami apa itu tauhid, apa itu syirik. Ya, saya sebutkan contoh, dan contoh ini sering saya sampaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendatangi makam syuhada Uhud, apa yang beliau baca? Dan bacaan ini beliau anjurkan untuk kita membaca ketika menziarahi kubur. Assalamu alayka ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin
wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullahu lana wa lakum al-afiyah. Assalamualaikum ya ahla diyar. Keselamatan bagi engkau wahai penduduk negeri ini dari kalangan mukminin dan muslimin, dan kami insyaallah akan menyertai kalian. Kemudian kata Nabi apa? Nas'alullahu lana wa lakum al-afiyah. Kami meminta kepada Allah untuk diri kami dan juga untuk kalian penjagaan. Siapa yang ada di kuburan Uhud tadi? Di situ ada Hamzah. Di situ ada Mus'ab bin Umair. Di situ ada Hanzalah. Iya, dan beberapa sahabat Rasulullah yang lainnya yang mereka gugur syahid dalam perang Uhud. Dan Allah abadikan mereka dalam Al-Quran. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang mereka mati di jalan Allah, mereka itu mati, tidak, mereka hidup. Mereka diberikan rezeki oleh Allah. Nah, kalau seandainya hanya ini saja yang Allah turunkan kepada kita, penjelasan tentang tauhid, penjelasan tentang syirik, kita sudah akan paham apa itu tauhid. Apa faedah bisa kita petik? Orang-orang yang mereka dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang mereka gugur dalam perang yang sangat luar biasa dalam membela Islam, masih membutuhkan doa dari orang yang hidup. Rasulullah masih mendoakan kepada mereka atau tidak? Nah, kalau seandainya mereka gugur dalam membela Islam, dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, yang sebagian mereka sudah dijamin masuk surga, masih butuh doa dari orang yang hidup, apalagi orang-orang yang di bawah mereka. Tentunya lebih dan lebih lagi harus sering kita doakan untuk mereka, apalagi kemudian kita minta sama dia. Meminta kepada makam fulan, meminta pada wali fulan, datang kuburan keramat ini, datang ke kuburan keramat sana, meminta berkah, memohon restu. Gimana ini? Hah? Orang yang gugur dalam perang Uhud saja masih butuh doa mereka. Ini kan jelas nggak kira-kira? Hah? Gamblang nggak? Sangat jelas, sangat gamblang. Belum lagi ayat-ayat yang begitu banyak ketika Allah memerintahkan kepada Rasulnya, Qul inni la amliku li nafsi naf'a wa la dharra. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat dari diriku sendiri. Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengucapkan ucapan ini, dan kemudian Rasul mengumumkan kepada umatnya, dan Allah catat di dalam Al-Quran. Rasul ketika beliau masih hidup, ketika ucapan beliau masih langsung didengar, beliau tidak mampu untuk memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat dari beliau sendiri. Bagaimana lagi kemudian beliau bisa memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat dari orang lain? Bagaimana lagi kemudian perkara itu diminta kepada Rasul ketika beliau telah wafat? Dan bagaimana lagi hal itu diminta kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jelas sekali masalah tauhid. Gamblang penjelasan tentang syirku billah. Ya, begini keadaannya. Kata Syekh rahimahullah, perhatikan baik-baik, bikalamin yafhamu abladul ammah. Pembahasan yang saya bahas tadi, ya, itu orang yang paling goblok pun faham, ngerti. Nggak perlu dia harus buka kamus ini, buka kamus itu, nggak perlu. Ini pembahasan yang gamblang, jelas tentang masalah tauhid. Apa itu syirik? Orang yang paling ablad. Ablad itu balit artinya. Ya, dungu, bodoh. Ya, balit. Ya. Taib. Thumma lamma sar ala akthir ummah. Tetapi kata Syekh rahimahullah, justru kondisinya yang kita lihat di kebanyakan umat Islam atau manusia, masara, apa yang terjadi di kalangan mereka? Adhara mulamu syaitan, dan syaitan menampakkan kepada mereka bahwasannya yang namanya ikhlas itu, yang namanya tauhid itu adalah bentuk melecehkan orang saleh. Itu syaitan. Faham? Jadi mereka menampakkan ini tauhid, ini ikhlas. Ketika kita ingin mentauhidkan Allah, ketika kita ingin mengikhlaskan
ibadah kita hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, kata mereka, kamu telah menjatuhkan kedudukan orang saleh. Apa maksudnya? Ketika datang orang-orang ke kuburan orang-orang saleh, ke kuburan-kuburan keramat, mereka meminta kepada makam tersebut, mereka memohon berkah dari kuburan tersebut, mereka melepaskan hajat-hajat mereka di kuburan tersebut, mereka melepaskan nazar-nazar mereka ke kuburan tersebut. Kemudian kita ingatkan, wahai saudaraku, ini adalah perbuatan yang tercela, ini perbuatan yang salah. Berdoalah kamu kepada Allah, mintalah kepada Allah, bernazarlah kepada Allah, takutlah hanya kepada Allah, jangan kepada orang saleh ini. Mereka itu hanya sekedar manusia, mereka adalah orang yang memang bersih, suci, tetapi bukan tempat mereka kita meminta. Apa kesimpulannya? Wah, ini orang benci dengan orang soleh ini. Ini yang disebut oleh Syekh rahimahullah. Faham? Jadi tauhid, ikhlas din yang Allah turunkan 30 juz menjelaskan tentang perkara ini, dianggap ketika kita menerangkan, ini adalah orang-orang yang memang benci dengan orang soleh. Dan demikian yang dituduh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menduduki posisi Nabi Isa pada tempatnya, orang Nasrani menyembah Nabi Isa atau tidak? Mereka menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhannya. Dan Nabi SAW membacakan kepada mereka ayat Al-Quran, kana yakulani ta'am. Ya, Isa dan ibunya, kedua-duanya adalah makhluk Allah yang makan makanan. Dia itu bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan nggak butuh sama makan. Iya, nggak butuh sama makan. Apa kata mereka? Wah, ini Muhammad nih sudah menjatuhkan kedudukan Nabi Isa, sudah melecehkan Nabi Isa, nggak cinta sama Nabi. Itu kesimpulannya. Padahal Rasulullah ingin memposisikan Nabi Isa pada tempatnya. Beliau seorang Rasul, seorang manusia, bukan Tuhan yang disembah selain Allah. Beginilah keadaannya dan kondisinya. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, Syekh beliau berbicara secara teori ilmu yang beliau punya, dan beliau berbicara memang langsung terjun ke lapangan. Begini kondisi orang hari ini dalam memahami apa itu tauhid. Faham ya? Wa taksir fi haqqihim wa adharu lahum syirka billah, dan syaitan menampakkan kepada mereka yang sebenarnya hakikatnya itu adalah syirik kepada Allah. Mereka katakan ini ada sebagai bentuk cinta kita kepada orang saleh. Iya, kita datang ke kuburan mereka. Mereka adalah orang yang dekat dengan Allah. Mereka adalah orang yang jauh dengan dosa. Adapun kita ini banyak berbuat kezaliman, banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, sehingga nggak pantas orang-orang seperti kita ini langsung datang minta kepada Allah, tetapi melalui mereka lah kita minta, sebagai bentuk cinta kita kepada mereka, sebagai bentuk memuliakan kita kepada mereka. Syirik digambarkan sebagai apa? Cinta kepada orang saleh. Iya, dengan jelas Allah menyebutkan tentang ini dalam Al-Quran. Walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mereka menyembah Allah Subhanahu wa menyembah selain Allah sebagai penolong-penolong mereka, mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidak menyembah kepada Lata, tidak menyembah kepada Uzza, tidak menyembah kepada Manat, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, agar Lata dan Uzza tersebut bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini tujuannya. Karena mereka adalah orang yang soleh, mereka adalah orang yang dekat dengan Allah, mereka adalah orang yang suci, sehingga sebagai bentuk cinta kita kepada mereka, bukankah Allah mencintai mereka? Bukankah Allah telah memuji mereka dalam banyak ayat Al-Quran? Bukankah mereka adalah orang-orang yang telah memberikan kebaikan untuk kita di muka bumi ini? Sehingga bentuknya adalah kita datangi kuburannya. Ya, apa salahlah kita potong setahun sekali kambing di samping kuburan orang saleh sebagai bentuk kecintaan kepada mereka? Bisa difahami oleh ikhwan? Jelas? Perbuatan syirik, saya ulangi kembali,
perbuatan syirik yang Allah jelaskan dengan segamblang-gamblangnya, dengan sejelas-jelasnya dalam Al-Quran, dianggap oleh mereka ini adalah sebagai bentuk cinta kepada orang soleh. Bisa difahami? Terjadi enggak apa yang disebut oleh Syekh di sini? Terjadi. Pemutarbalikan fakta. Tauhid dianggap sebagai syirik, syirik dianggap sebagai tauhid. Kalau seandainya, saya pertegaskan kembali, kalau seandainya Allah hanya menurunkan satu ayat saja tentang apa itu syirik, apa itu tauhid, Rasulullah hanya mengucapkan satu hadis saja tentang apa itu syirik, apa itu tauhid, itu sudah cukup bagi kita untuk memahami apa itu tauhid, apa itu syirik. Tetapi bukan satu ayat yang Allah turunkan, bahkan dari seluruh ayat Al-Quran menjelaskan tentang tauhid. Bahkan seluruh dari awal dakwahnya Rasul, dari fase Mekah sampai fase Madinah, sampai beliau diwafatkan oleh Allah, juga menyuruh kepada tauhid. Tapi kebanyakan manusia terluputkan kepada mereka hal yang seperti ini, tersamarkan, terkaburkan. Ya, apa tentang apa itu tauhid dan apa itu syirik. Sehingga di sini poin pertama ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, menjadi pelajaran yang paling penting buat kita untuk menjaga nikmat yang sangat besar ini. Ini nikmat yang sangat besar. Bisa mengenal tentang tauhid, bisa mengenal apa itu syirik. Kalau seandainya bukan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan hidup dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, banyak halal khurafat yang ada di pemikiran masyarakat Aceh secara khusus sampai hari ini. Ya, mulai dari syirik kecil sampai yang lebih besar. Kalau sudah maghrib, nyan ke haji tanpa bro le, anaruh. Gak boleh lagi sapu rumah kalau habis maghrib. Ya, garam, gak boleh jual garam habis maghrib. Ya, ada di sini. Hah? Nah, ini, gak boleh jual garam, gak boleh jual jarum. Ya, kalau besok anak mau pergi sekolah, dua kabertah, kakek nak jadi pula tinggal malam je belajar jarum. Ini khurafat-khurafat seperti ini sangat banyak di masyarakat. Ini hal yang kecil. Ini syirkul asghar. Dan syirkul asghar itu walaupun namanya kecil, tetapi dia lebih besar daripada dosa yang paling besar. Kata Abdullah bin Mas'ud, an ahlif billah kadhiban ahabbu ilayya an ahlif li ghairillah sadiqan. Kata Abdullah bin Mas'ud, dengan aku bersumpah dengan nama Allah itu tapi aku dusta, ya dusta, lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah tapi aku jujur. Dia katakan, wallahi, demi Allah saya nggak ambil uang kamu. Padahal dia ambil uangnya, dia bohong, tapi dia bersumpah dengan nama Allah. Paham di sini? Itu lebih ringan. Kita tahu kan bagaimana dosanya besar, dosa besar berbohong. Berbohong aja itu sudah cukup besar dosanya. Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang laki-laki yang dia berenang di sebuah sungai. Bukan. Ada seorang laki-laki yang dia mencabik-cabik wajahnya di sebelah kanannya dengan besi. Dia cabik-cabik. Dia cabik-cabik sendiri. Kemudian ketika sudah tidak ada lagi daging di sebelah kanan mukanya, dia pindah mencabik-cabik di sebelah kiri wajahnya. Kemudian wajahnya tadi yang sudah hilang dagingnya, Allah jadikan seperti semula lagi. Terus demikian dia cabik-cabik. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apa dosa orang ini sehingga dia Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, rata di tengah-tengah muslimin. Nggak perlu jauh-jauh lah ketika terjadi gempa beberapa waktu yang lalu di sini. Ya, sempat rame satu hari atau beberapa hari setelah gempa, ada ritual memanggil ruh suci. Ada, saya lihat videonya, betul di sini. Nah, manggil roh suci agar roh suci yang ada di bumi ini bisa menjauhkan bala dari tempat ini. Alhamdulillah. Ya, padahal setiap hari dia baca dalam sholatnya, alhamdulillahi rabbil alamin,
Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pemilik seluruh alam semesta ini. Loh, kok bisa ada ruh-ruh suci yang mengatur terjadi gempa, tidak terjadi gempa? Dari mana gempa itu datang semuanya? Dari Allah. Ya enggak? Enggak perlulah baca ayat-ayat di tengah ayat Al-Quran Ar-Ra'd, baca surat Yusuf, baca surat An-Nahl, An-Nam, dan Al-Anfal. Awal Quran, Alhamdulillahirabbil alamin. Karena memang hari ini Al-Quran itu cukup dihias-hiasi di masjid, ditulis, ya, atau ditempel di dinding. Atau Al-Quran itu terkadang hanya sebatas seremonial. Ada ayat nikah, ada orang menikah, mulai mengambil berkah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Baca ayat itu. Nanti kalau ada perayaan apa misalnya, baca lagi ayat ini. Hanya sebatas itu Al-Quran. Ya, nanti ke kuburan. Terkadang seperti yang sering saya sampaikan, meminta kepada kubur, mengambil berkah kepada kubur, dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Ya, sebelum kita memulai ritual kita hari ini, meminta berkah kepada wali-wali fulan, Al-Fatihah. Apa dalam Al-Fatihah dia baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada dirimulah kami beribadah, hanya kepada dirimulah kami memohon pertolongan. Habis itu amin. Ya wali fulan, sudah begitu banyak bala yang ada di tempat kami, tolonglah kami. Lain tadi ngapain baca ayat Quran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Bisa difahami? Jadi ayat Al-Quran hanya sebatas terucap di lisan mereka, hanya sekedar mengambil berkah, hanya sekedar logo. Tapi dia perangi ayat Quran tanpa dia sadari. Bisa difahami? Jelas ya? Baik, ini poin yang pertama. Jelas poin yang pertama? Kita baca ringkas saja ya, supaya selesai kitab kita. Yang penting fahmul kitab. Apa yang diinginkan oleh Syekh pada poin yang pertama ini, setidaknya kalian antum sudah punya gambarannya. Oh, ini yang diinginkan oleh Syekh. Baik, nanti kalau kita mau menjelaskan apa itu syirik, definisi bahasa, syirik secara definisi syar'i, pembagian syirik, apa ini syirik, ini pasti akan lebih lama. Ya, mungkin satu poin kita butuh waktu satu kali pertemuan. Ya, sedikit-sedikit. Ilmu itu diberikan ya sesuai dengan kadar penerima materi dan juga sesuatu yang dibutuhkan. Paham? Karena memang ya banyak dari kalangan muslimin terkadang ketika menanyakan sebuah soal, apa hukum tentang masalah ini? Terkadang seorang syekh ya menjawab, hukum masalah ini ditinjau dari sisi nas, dalil, qala Allah, qala Rasul. Ditimbang dari sisi nakli, begini. Ditimbang dari usul di sisi kaidah bahasa Arab, ditimbang dari usul fikih, maka begini, maka kesimpulannya adalah begini. Dijelaskan wadih, jelas. Ya, jid penganjir lah ya. Ya, saya cuma tanya boleh atau nggak boleh. Padahal sudah terjawab tadi dari dalil-dalil yang disampaikan, ini nggak boleh misalnya. Ya, terkadang memang nggak difahami. Boleh atau nggak dulu? Bisa difahami ya? Paham maksud saya? Paham maksud saya? Jadi kita belajar kitab sesuai dengan ya kebutuhan kita sekarang. Bukan berarti antum enggak paham kalau saya menjelaskan apa yang saya sebutkan tadi, tetapi sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Sesuai dengan mustawa ya tingkat kita dalam menuntut ilmu. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian yang kedua, perhatikan baik-baik. Al-aslu tsani. Al-aslu tsani amara Allah bil ijtima'
Ini pembahasan yang cukup penting. Dan ini syubhat yang paling banyak tersebar di tengah-tengah muslimin hari ini. Dan ini juga poin yang paling besar yang dituduh oleh hizbiyun kepada ahlus sunnah. Tentang masalah apa? Tentang masalah al-ijtima', persatuan dan perpecahan. Ketika orang-orang mereka berusaha mengajak muslimin kepada Al-Quran dan Sunnah, selalu digambarkan mereka itu pemecah belah umat. Selalu dianggap mereka itu telah merusak persatuan. Selalu dicap mereka tidak pernah menginginkan adanya wahdatul ijtima'ul muslimin. Selalu demikian. Tapi orang-orang yang mereka mengajak kepada hakikat perpecahan, justru dianggap mereka sebagai pemersatu. Iya, ini tidak lain ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketidakfahaman mereka, kesalahpahaman mereka di dalam memahami apa itu persatuan dan apa itu perpecahan. Ya, hari ini mereka menggambarkan yang namanya persatuan, kita bersatu dengan satu tujuan, dengan satu warna baju, dengan satu hashtag. Walaupun akidahnya yang satu mengatakan Allah di langit, yang satu mengatakan Allah di mana-mana, yang satu mengatakan Allah itu di hati, yang satu boleh bertawasul dengan kubur, yang satu tidak boleh bertawasul dengan kubur, yang satu boleh berbuat bidah, yang satu boleh tidak berbuat bidah. Yang penting kita bersatu, satu tujuan, bekerja sama apa yang kita sepakati, saling memaafkan apa yang kita berselisih. Inilah persatuan menurut mereka. Paham? Apakah memang demikian yang diinginkan oleh Allah yang namanya persatuan? Ini akan kita bahas. Ini akan menjadi poin kedua pada siang ini. Kata Syekh rahimahullah, perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu di atas agamanya dan melarang kita untuk berpecah belah dari agamanya. Perhatikan baik-baik. Lafaz Syekh rahimahullah, lafaz yang dakik, yang detail. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya bersatu di atas agama Allah. Bukan bersatu di atas pemikiran, bukan bersatu di atas perasaan, bukan bersatu di atas konsep-konsep yang dibuat oleh manusia. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian semuanya di atas agama Allah. Mana yang disebut sebagai agama Allah? Yang disebut sebagai agama Allah adalah agama yang Rasulullah berdiri pada Hajjatul Wada, kemudian Allah menurunkan ayat Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ini agama Islam. Ini yang disebut sebagai agama. Pada hari ini aku telah menyempurnakan agamaku, agama Islam untuk kalian. Kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu dan kami telah ridha Islam itu sebagai agama kalian. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak, Allahumma syhad alla uballigh. Allah saksikan pada hari ini apakah aku telah menyampaikan semua tentang urusan agama ini kepada kalian? Kemudian mereka mengatakan, qalu bala, iya ya Rasulullah. Sehingga kata Imam Malik rahimahullah, apa saja yang disebut sebagai agama pada hari itu, maka agama pada hari ini. Nah, apa saja yang tidak dikenal sebagai agama pada waktu itu, maka bukan agama pada hari ini. Walaupun dia memakai label ini agama, ini Islam, ini syariat Allah, ini syariat Rasul. Kalau itu semuanya tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan agama. Ini cuma sekedar ibtidah, ini cuma sekedar pengakuan. Nah, kalau seandainya kita diajak oleh orang-orang bersatu di atas ini semuanya, mohon maaf, ini bukan persatuan namanya, karena itu bukan bagian dari agama Allah.
Bisa difahami? Jelas ya? Allah memerintahkan kita bersatu di atas apa? Di atas agamanya, bukan di atas pemikiran manusia, bukan di atas perasaan manusia, bukan di atas konsep yang dibuat oleh manusia, bukan. Di atas agama. Makanya Rasulullah SAW, beliau adalah dai pemersatu umat. Beliau adalah dai yang mengajak kepada persatuan. Apa yang beliau suruh? Beliau mengatakan, "Qul ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." Ini dari persatuan. Ini orang yang mengajak kepada persatuan umat. Katakanlah Muhammad kepada mereka, "Ta'alu ila kalimatin sawa." Ayo kita semuanya bersatu di atas satu kalimat. Alla na'budu illa Allah. Tidaklah kita menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan tidaklah kita menyekutukan antara satu dengan yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya dari persatuan. Kalau kita menganggap perbuatan baik banyak musyrikin, mereka berbuat perbuatan baik. Mereka tidak berbohong, mereka juga haji. Iya, mereka juga menyambung tali silaturahmi. Mereka juga berbakti kepada kedua orang tua. Banyak sedih-sedih kebaikan yang dibuat oleh musyrikin. Mereka juga menyembah kepada Allah dan kondisi-kondisi tertentu. Wa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahu-d-din. Ya, ketika mereka berada di tengah lautan dan kemudian ombak mendatangi mereka, di situ mereka mensucikan ibadah mereka hanya untuk Allah. Mereka juga mengenal Allah. Iya, tidak ada Nabi berkata, "Ya sudahlah kita bersatu, apa yang kita sepakati, yang kemudian kita saling memaafkan apa yang kita berselisih." Ada demikian? Tidak ada. Kata Nabi, "Ayo kepada kalimat ini. Ini yang memisahkan antara kalian dengan kami. Ini yang menjadi standar kamu seorang mukmin atau tidak." Dengan kalimat tauhid. Karena seruan inilah Rasulullah dianggap sebagai pemecah Allah. Karena seruan inilah Rasulullah SAW dianggap telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Quraisy. Karena inilah Rasulullah dianggap telah memisahkan seorang suami dengan istri, seorang anak dengan ayahnya. Seruan ini, seruan persatuan. Bisa difahami oleh kita? Sekarang misalnya, ayo kita bersatu dalam satu hashtag misalnya. Apa? Ya, bagaimana cara kita mengaburkan di tengah-tengah umat tentang jeleknya dia. Kita bully dia, kita sebarkan tentang dia supaya orang bisa benci. Kita kan diajak bersatu untuk itu. Apakah itu bagian dari agama? Apakah itu bagian dari agama? Kalau itu bagian dari agama, ya ayo kita bersatu di atas itu. Tapi masalahnya itu bukan bagian dari agama. Kalau itu bukan bagian dari agama, tidak ada keharusan untuk kita bersatu dengan mereka. Justru kita harus berlepas diri dari itu semuanya. Karena ketika kita tidak berjalan di atas agama, maka secara otomatis kita telah memisahkan diri kita dari jalan yang satu tersebut. Rasulullah SAW menarik sebuah garis pada waktu itu. Sebagaimana hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud, "Khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadi, thumma yakhutu khututan an yamini wa shimali." Rasulullah SAW menarik sebuah garis lurus kepada kami, kemudian menarik garis-garis yang sangat banyak samping kiri dan samping kanan. Kemudian beliau berkata, "Hadhihi subul." Inilah jalan-jalan yang tidaklah jalan ini kecuali syaitan yang menyuruh manusia di atas jalan tersebut. Kemudian beliau membawa firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili." Ikutilah oleh sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu. Ikutilah oleh kalian daripada jalan yang satu ini. Dan jangan kalian mengikuti daripada jalan-jalan yang banyak, karena ketika kalian mengikuti daripada jalan yang banyak ini akan memisahkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Ketika kita berbuat sesuatu perbuatan yang itu bukan bagian dari agama, maka kita telah memisahkan kita dari dia dari jalan yang satu. Ini otomatis. Bisa difahami oleh Allah? Jelas ya? Jadi apa itu persatuan? Apa yang diinginkan persatuan di dalam ayat Al-Quran? Persatuan di atas agama Allah.
Ya, ada pun persatuan lintas akidah. Ini bukanlah persatuan namanya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka menyangka bahwasanya diri mereka itu bersatu, tetapi hati mereka berpecah belah. Ya, silahkan orang yang punya akidah yang mencela, mencaci pemerintah adalah bagian dari jihad, silahkan. Yang mereka punya pandangan pemerintah itu dinasihati dengan cara diam-diam dengan empat mata, silahkan kamu punya pemikiran seperti itu. Yang penting kita jangan ribut-ribut. Yang penting jangan saling menyalahkan. Apa yang kira-kira kita bisa samakan, coba kita samakan, kita fokus di situ. Apa yang kira-kira itu kita berselisih, ya sudah, masing-masing dengan ijtihadnya. Toh juga punya dalil kok masing-masing. Setiap orang punya dalil, jangan disalahkan. Ya, orang-orang Asy'ariyah yang meyakini sifat Allah itu 20 sifat atau 50 sifat, yang mereka tidak beriman kepada sifat-sifat yang lainnya, mereka itu punya dalil. Ada ulama yang berkata demikian, jangan salahkan. Jangan disinggung. Jaga persatuan. Jaga persatuan umat. Di situ Allah memberikan pertolongan kepada kita. Ya akhi, kalau mau bicara masalah dalil, Fir'aun ketika mengajak orang untuk menyembahnya, dia juga punya dalil. Dia juga punya hujah. Dia juga punya pandangan. Qala Fir'aun, ma urikum illa ma'ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Fir'aun berkata, tidaklah saya punya pandangan kecuali pandangan yang baik, pandangan yang lurus. Dan tidaklah aku mengajak kepada kalian kecuali mengajak kepada petunjuk. Ini Fir'aun. Ini Fir'aun. Ya, mereka punya hujah, mereka punya dalil, mereka juga punya ulama. Ketika orang-orang Yahudi berkata, ya Allahi maghlula, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah itu terikat terbelenggu. Bahkan kata Allah, lu'inu dan ghullat aydihim, tangan mereka yang terikat. Dan mereka dilaknat dengan apa yang mereka ucapkan. Nah, ucapan kekufuran yang diucap oleh Yahudi, mereka juga mengaku kami ini punya ulama. Kami ini ada panutan yang kami anut, yang kami jadikan sebagai pedoman dalam agama kami. Kami ini pengikut Nabi Ibrahim. Ya, ini pengakuan mereka. Dan Allah bantah dalam Al-Quran, maka Ibrahim Yahudiyah, wala Nasraniyah, walakin kana hanifan muslim. Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani, tetapi dia seorang Nabi yang lurus dengan tauhid. Semua orang akan mengaku dengan nama-nama besar tersebut. Dan ini bukanlah konsep Ahlus Sunnah dalam beragama. Ini bukan metode para salaf dalam memahami sebuah permasalahan. Kalau aku membaca kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dari kitab Aqidah Wasithiyah, dari kitab Risalah Hamawiyah, dari kitab Risalah Tadmuriyah, dari kitab Radd al-Mantiqiyyin atau Darut Ta'aruf bain al-Aql wal Naql. Iya, atau kitab-kitab beliau yang lainnya. Semua isinya rudud, semua isinya bantahan. Apakah beliau membantah Asy'ariyah, membantah Mu'tazilah, membantah Jahmiyah, membantah Ahlul Kalam, membantah Ahlul Filsafah? Semua isi kitabnya rudud. Begitu juga kalau antum melihat Imam Ahmad rahimahullah menulis kitab Sunnah, juga isinya rudud, bantahan. Antum membaca kitab Al-Bana milik Ibnu Battah, baca kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah miliknya Al-Likai, antum baca kitab Syarh Sunnah miliknya Imam Muzani, antum baca kitab Sunnah miliknya Imam Barbahari, antum baca kitab Sunnah miliknya Ibnu Abi Asim, antum baca kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadits miliknya Sawbuni. Semua isinya bantahan, semuanya isinya rudud. Apakah membantah orang-orang Khawarij? Apakah membantah orang-orang yang mereka mencela sahabat Rasulullah? Apakah orang-orang yang mereka menganggap Al-Quran itu makhluk? Isi kitab mereka
dengan hal seperti disebutkan. Begitu juga Imam Syafi'i. Ternukilkan dari banyak ucapan Imam Syafi'i, beliau membantah ahlul kalam, membantah ahlul filsafat. Iya, begitu juga para ulama-ulama yang datang sebelumnya. Para sahabat Rasulullah SAW juga mengingkari tentang perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Datang orang-orang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dan mereka menceritakan ada seorang laki-laki di negeri mereka yang bernama Ma'bad al-Juhani. Dan Ma'bad al-Juhani ini dia mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya kecuali setelah hambanya melakukannya. Kelompok apa? Al-Qadari. Bertemulah dua orang tabi'in ini dengan salah seorang dari sahabat Nabi, kebetulan bertemu Abdullah bin Umar. Kemudian mereka menceritakan kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Ibnu Umar, sesungguhnya di negeri kami ada seorang laki-laki yang bernama Ma'bad al-Juhani." Kamu jangan bagi-bagi orang. Ngapain sebut-sebut nama orang di sini? Ini kota suci ini. Hati-hati kamu. Apakah demikian kata Abdullah bin Umar? Tidak, boleh dengar. Mereka mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali setelah hamba itu melakukannya. Apakah Abdullah bin Umar berkata, ya kalau memang dia itu masih sholatnya ke arah kiblat, kalau dia itu masih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka kalian saling bekerja samalah apa yang kalian sepakati, dan kalian saling tolong menolong apa yang kalian bekerja samalah apa yang kalian saling sepakati, dan kalian saling memaafkan apa yang kalian berselisih. Apakah demikian? Tidak. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, sampaikan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka. Saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Kalau seandainya mereka menginfakkan satu gunung Mas'ud, Allah tidak akan menerima amalan mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Ini ucapan Abdullah bin Umar, dan para ulama kita tidak menyembunyikannya. Disebutkan oleh Imam Muslim di awal Sahih beliau kisah ini. Nah, kalau model-model seperti Abdullah bin Umar hari ini bersikap dengan sikap yang seperti ini, wallahi mereka juga akan mengatakan Abdullah bin Umar pemecah belah umat. Abdullah bin Umar tidak suka dengan persatuan, selalu ingin membuat perbedaan, selalu ingin membuat perpecahan. Wallahi Abdullah bin Umar tidak berbuat perpecahan, tetapi justru beliau mengajak kepada persatuan, karena hakikat persatuan adalah persatuan di atas agama Allah. Di sini kita bersatu, walaupun jumlahnya hanya 2 orang, sementara yang dianggap sebagai persatuan dalam tanda kutip jumlahnya 7 miliar orang atau 2 miliar orang, tetap mereka itu berpecah belah kalau seandainya mereka tidak bersatu di atas jamaah sahabat Rasulullah SAW. Bisa difahami? Nah, Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kullun finnar." Umatku berpecah menjadi 73 golongan, dan semuanya diancam dengan neraka kecuali satu saja. Siapa satu itu kata Nabi? Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku berada di atas jalan tersebut. Dan riwayat Rasulullah menyebutkan al-jamaah, orang yang dianggap sebagai orang yang bersatu adalah disebut dengan al-jamaah. Yang Rasulullah menafsirkan ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang saya berada di atasnya. Dan para ulama menyebutkan jamaah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, persatuan bersama jamaah, yaitu bersatu di atas satu pimpinan muslimin. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, ilzam jamaatul muslimin wa immatahum. Ilzamilah oleh kalian, ya, bersama kumpulan muslimin dan bersama pemimpinnya. Ini mana yang pertama dari mana jemaah? Ketika kita berada atau ketika kita berada di sebuah negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang sah, kemudian kita anggap pemimpin tersebut sebagai pemimpin yang kita taati, maka kita telah berusaha melakukan bersatu. Tapi
ketika ada usaha-usaha yang untuk menjatuhkan pemimpin yang sah dengan beraneka ragam alasan, maka mereka telah mengajak kepada perpecahan. Ini mana yang mana? Mana yang kedua? Disebutkan oleh para ulama al-jamaah seperti ditafsirkan oleh Nabi tadi. Kita bersatu di atas jalannya sahabat Rasulullah SAW. Ketika kita berjalan di atas jalan mereka, kita berakidah dengan akidah mereka, kita mewarnai diri kita dengan warnanya mereka. Walaupun kita cuma sendiri di Aceh ini misalkan, yang antum bersatu, mereka berpecah belah. Jadi tidak dilihat dari sisi belahnya, tapi dilihat apakah seseorang itu berjalan di atas jalan Rasul, di atas jalannya sahabat atau tidak. Kalau dia berjalan di atas jalan tersebut, walaupun satu orang seperti yang disebutkan, dia itu bersama jamaah, dia terbesar. Bisa difahami di sini? Jelas ya? Abdullah bin Mas'ud, dia bersatulah engkau dengan jamaah walaupun engkau sendiri. Sekarang kita pelajari bagaimana konsep para sahabat beragama. Tinggal kita pelajari bagaimana akidah mereka, bagaimana suluk mereka, bagaimana manhaj mereka. Di situ kita berusaha untuk mengikuti jalan tersebut. Bisa difahami? Jelas? Apa misalnya yang hari ini dianggap sebagai amalan? Apa misalnya? Ini sebut satu contoh. Biar ngerti. Apa satu amalan misalnya yang dibuat oleh orang yang kita diajak bersatu di situ? Boleh? Ada contoh lain? Silakan. Demo. Apa? Demonstrasi. Baik. Allah menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quran. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizib, setiap kelompok, mereka merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Ya, ini ciri-ciri hizbiyah. Merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Contoh, Jamaatul Tabligh. Dengan metode dakwah kami 3 hari, 40 hari, 4 bulan membaca kitab Fadilatul A'mal, ya, berbicara tentang kesemangatan seseorang untuk beribadah, tidak menyinggung tentang masalah perselisihan khilaf, diinginkan dengannya tidak menyinggung masalah tauhid, tidak menyinggung masalah syirik, tidak menyinggung masalah sunnah, tidak menyinggung masalah bidah. Lihat hasil yang didapatkan. Berapa banyak orang yang tadinya mabuk-mabukan sekarang sudah di masjid. Berapa banyak tadi preman bertato sekarang sudah pakai jubah, sudah pasang baju. Iya, kemudian mereka jadikan itu sebagai standar kebenaran. Ya, apa itu mereka itu orang-orang salafi itu nggak dakwah mereka, nggak ada dakwahnya. Ya, nah ini bukan dakwah namanya. Nah, melalui radio bukan dakwah. Yang menyebarkan buku-buku, menyebarkan buletin-buletin bukan dakwah. Bukan, kenapa? Dakwahnya mereka sama dengan dakwah kami. Nggak 3 hari, nggak 40 hari, nggak 4 bulan. Salah dakwah kamu ini cuma dengan begini cara berdakwah. Dakwah kalian itu terlalu keras. Dakwah kalian itu nggak mengajak kepada persatuan. Yang dibahas tentang syirik, dibahas tentang tauhid, yang dibahas tentang sunnah, yang dibahas tentang bidah. Begini cara berdakwah. Perkara-perkara itu nggak perlu kita perdebatkan, nggak perlu diperselisihkan. Kita yang penting fadhail saja. Bagaimana orang semangat dalam beribadah. Adapun masalah khilafiyah yang lain sebagainya itu terserah dia belajar di mana saja. Begini kan konsep dakwah. Selalu apa? Menjadi standar itu apa? Pemikiran yang masing-masing. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizib mereka merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Iya, yang lain lagi, kita harus membela Al-Quran, kita harus membela syariat, kita harus menuntut orang yang mereka melecehkan Al-Quran. Sepakat sampai sini? Kita sepakat. Kita sepakat harus membela syariat. Kita sepakat harus membela Islam. Kita sepakat harus apa? Menindak orang yang
tidak ada khilaf di antara kita. Bagaimana bentuknya? Oh, bentuknya itu harus turun ke jalan. Harus begini, harus begini, harus begini, konsepnya harus begini, konsepnya harus begini. Dengan cara-cara yang seperti yang disebutkan tadi. Berarti kalau kamu tidak ikut turun ke jalan, kalau kamu tidak mendukung untuk turun ke jalan, berarti kamu tidak membela syariat. Berarti kamu tidak cinta dengan Al-Quran. Berarti kamu membiarkan orang yang melecehkan Al-Quran. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizib mereka merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Selalu yang menjadi standar kebenaran apa yang dia buat. Selalu yang menjadi barometer kebenaran apa yang dia berpegang di atasnya. Sehingga selain daripada jalannya mereka, selain dari pemikiran mereka, walaupun terkadang mereka punya dalil yang kuat tidak dianggap. Bisa dipahami? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizib itu merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Iya, walaupun terkadang bukan terkadang memang demikian jalannya mereka akan mengambil satu poin dari poin agama ini. Kita harus kembali kepada para ulama. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Idza ja'u amrun minal amni awil khawfi adza'u bih, wa la ruddu ila rasuli wa ila uli amri minhum, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Ketika datang perkara keamanan dan ketakutan, kalau seandainya mereka tidak langsung menyebarkannya, tetapi dikembalikan kepada para ulama, niscaya para ulama akan mengambil sesuatu daripada tempat-tempatnya, mengambil dalil itu pada tempat-tempatnya. Dan ayat-ayat yang semisal dengan ayat ini, pentingnya kita kembali kepada ulama kibar. Nah, untuk kembali kepada para ulama yang mereka telah lama hidup, betul kalimatnya benar, kalimatnya hak, tetapi apa? Arada bil batil, yang diinginkan adalah kebatilan, diinginkan semua ayat-ayat kembali kepada ulama, semua hadis-hadis kembali kepada ulama, itu maksudnya kembali kepada satu orang saja. Disitulah mereka meningkat al-wala wal bara. Apa yang sesuai dengan fatwa ulama ini, maka itu yang diambil. Yang menyelisih dari fatwa ulama ini tidak boleh diambil. Semuanya sesat. Berarti kamu tidak cinta sama ulama. Berarti kamu tidak cinta kepada ulama kibar. Berarti kamu telah menolak sekian ayat Quran yang sama mereka. Ada hizbiyah. Ini namanya apa? Hizbiyah. Ahlus sunnah. Tidak ada yang mereka ikuti secara mutlak kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan mereka bisa diambil, bisa ditolak. Ucapan mereka bisa kita terima, bisa kita tidak terima. Nah, ketika antum tidak mengambil pendapat beberapa pendapat Imam Syafi'i, apakah ada orang mengatakan kamu mencela Imam Syafi'i? Kamu tidak menghormati Imam Syafi'i? Ada. Hanya orang gila yang punya pendapat seperti ini. Nah, ada orang memahami demikian. Dalam masalah ini saya mengambil pendapat Imam Ahmad. Apakah kemudian kita dianggap sebagai pencela Imam Syafi'i? Tidak memuliakan Imam Syafi'i? Tidak menganggukkan Imam Syafi'i? Nah, itulah opini yang dibentuk sekarang. Ketika dia begitu mudah berbicara dengan muslimin, wahai muslimin, jangan kamu fanatik dengan satu mazhab. Imam Syafi'i memang betul, beliau seorang ulama fikih yang cerdas, yang pintar, tapi beliau tetap manusia, bisa salah, bisa benar, bisa ucapannya kita ambil, bisa terkadang kita ambil ucapan Imam Ahmad. Masya Allah, pintar berbicara ketika berhadapan dengan Imam Syafi'i. Tapi kalau sudah berbicara dengan Syekh Fulan ini, nggak boleh nggak? Nggak boleh nggak? Nggak berani mengatakan Syekh Fulan, beliau ini seorang alim, seorang yang punya ilmu, bisa benar, bisa salah seperti Syafi'i, bisa salah. Nggak berani, nggak bisa. Ini pasti betul, itu nggak boleh diambil, tidak boleh tidak diambil ucapan. Apalagi kalau ini bukan hizbiyah. Hah? Ada hizbiyah yang lebih parah daripada ini, yang menisbahkan diri kepada sunnah. Yang lain wajar tidak menisbahkan diri kepada sunnah. Nggak intimah kepada mana salah. Ini masalahnya intimah kepada mana salah. Ini masalahnya intimah kepada sunnah, ini masalah. Bisa dipahami? Makanya kalau kita membaca dari wasail ahli bidah, wasailnya hizbiyin, ya selalu akan ada tokoh yang diagungkan. Di situlah mereka membangun al-wala wal bara. Coba kita ada tokoh yang diagungkan di situ. Ada tokoh yang diagungkan di situ, mereka membangun al-wala wal bara. Siapa yang berjalan di atas jalan? Syiah Rafidhah.
Ada tokoh yang dihubungkan di kalangan mereka? Ada. Imam 12. Ya. Hizbut Tahrir. Ada tokoh yang dihubungkan di kalangan mereka? Ada. Di situ dibangun al-wala. Lalu mereka, ada tokoh yang dihubungkan di kalangan mereka? Ada. Di situ dibangun atas wala mereka. Paham di sini? Siapa yang menjadi si tokoh mereka maka dia benar. Siapa yang sepakat dengan tokoh mereka benar. Siapa yang menjadi tokoh mereka salah. Paham di sini? Semua disebut sebagai Izz bin Abdul Salam. Dari ciri-ciri al-bidah dan ciri-ciri al-awam selalu ada tokoh yang mereka bangun di atasnya al-wala. Dan yang inilah yang menjadi perbedaan di antara al-sunnah dengan bukan al-sunnah. Al-sunnah tidak ada satupun tokoh di muka bumi ini, di kolom bumi ini yang mereka bangun al-wala wal bara kecuali hanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja hari ini dia mengambil ucapan ini, bisa saja besok dia mengucapkan fulan. Karena dalilnya lebih kuat di sana. Ya, tapi ini sudah ahli sekali loh. Sudah ahli, sudah direkomendasi Syekh Albani, sudah direkomendasi oleh Syekh bin Baz. Ya, emang ente pikir Imam Syafi'i ahli fikih? Hah? Imam Syafi'i ahli fikih. Imam Ahmad mengatakan Imam Syafi'i itu kurang lebih mananya lebih pintar dari saya masalah fikih. Ya, akui lah Imam Ahmad. Imam Ahmad berguru dengan Imam Syafi'i. Nggak ada yang meragukan keilmuan Imam Syafi'i, nggak ada satupun. Nah, sementara ilmu fikih itu diambil dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Bisa saja, bisa kita ambil sama, bisa tidak. Lah kalau sekarang fulan begini, alan begini, apakah turun ayat dari langit mengatakan si fulan begitu? Ada. Turun ayat dari langit si fulan begitu? Nggak ada. Yang ada penerimaan khabar, oh khabarnya begini. Ya sudah, dari khabar itu diputuskan. Mana kemungkinan yang bisa ada kemungkinan salahnya? Imam Syafi'i dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Beliau jago ahli dalam masalah fikih, disepakati oleh seluruh manusia. Bisa kita ambil ucapan, bisa tidak. Dalam masalah fikih ini kita berbicara. Masa ada orang belakangan yang katanya ahli dalam satu permasalahan, nggak boleh tak dia ambil ucapannya, harus diambil. Dari mana ini semuanya? Hah? Alhamdulillah, ada hizbiyah. Hizbiyah. Ya, orang-orang yang seperti ini tidak akan terus. Ya, akan seperti apa ibaratnya? Ya, akan pasti akan hancur dulu. Demikian kata Syekhul Islam. Ciri-ciri al-sunnah mereka bersatu di atas sunnah. Ciri-ciri al-bidah wal awam terus berpecah belah. Ya, tahun ini pecah dengan sebulan, tahun depan ribut lagi, pecah lagi, dan tahun depan ada lagi, pecah lagi. Apakah demikian dakwah al-sunnah? Hah? Dakwah al-sunnah justru dakwah yang menyatukan manusia di atas Al-Quran, di atas sunnah, bukan menyatukan manusia di atas pemikiran fulan dan anda. Iya, tapi kan mereka ulama itu punya dalil. Emang ente pikir Imam Syafi'i punya dalil? Nggak punya dalil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga punya dalil. Bersama dengan itu beliau juga bisa punya dalil. Bisa kita ikuti ucapannya, bisa kita tidak ikuti. Bisa difahami oleh Allah. Ini hizbiyah. Wallahi, apa yang saya ucapkan hari ini, insya Allah kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada hizbiyah seperti ini, ada hizbiyah yang kamu. Ya, asabiyah, ta'assub, al-wala' wal-bara' kepada personal. Ini ada kenal dari mana? Al-sunnah hanya membangun wala wal bara di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah Subhanahu wa taala menggiringkan ucapan mereka. Ya biasanya dulu kembali Quran sunnah al-faham salaf. Sekarang ulama kibar A, ulama kibar B, oh ini ulama kibar, oh ulama kibar yang mengatakan ini, oh ulama kibar yang mengatakan ini, oh ulama kibar yang melarang, oh ulama kibar. Jadi mulutnya ulama kibar. Dihilangkan oleh Allah dari lisannya, kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, kembali kepada manhaj salaf, kembali kepada Abu Bakar, kembali kepada Umar, kembali bagaimana akidah para salaf. Sudah jarang terdengar. Yang ada apa? Ribut untuk ya mencocoki siapa yang paling cocok ucapannya dengan ulama kibar. Ya setiap kelompok yang berselisih, kami yang paling cocok dengan ulama kibar. Oh enggak, kami yang disepakati. Ya
terus kami. Hah? Yang kamu jadi pijakan di dalam kamu beragama apa sekarang? Hah? Hanya fulan dan fulan. Bisa difahami? Ini bagian dari hizbiyah. Siapa yang menyelisih daripada fatwa ulama kibar, berarti dia telah keluar perpecahan. Tapi kalau seandainya dia sepakat dengan ulama kibar, maka dia sudah bersatu. Bisa difahami? Inilah jalannya ahlul iftiraq. Jalannya ahlul iftiraq. Bisa difahami? Baik. Kemudian ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, wa nahaa al-iftiraq fi, dan Allah melarang kita berpecah belah. Ya, dan kalimat al-iftiraq hari ini difahami oleh orang sebagaimana akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, ketika kita menyinggung, ya, mengkritik kesalahan yang dibuat oleh mereka dari sisi pandangan agama, inilah yang dianggap sebagai perpecahan. Iya, kalau kita melihat orang-orang hari ini, orang-orang yang membolehkan wahdatul adiyah, semua agama sama, nggak ada beda. Kristen baik, Islam baik, Yahudi baik, selama agama itu agama dari langit. Itu kesesatan mereka pada tingkat ini bukankah langsung seperti ini? Kita nggak pernah dengar dulu ada tokoh-tokoh agama, ya, dia ceramah di gereja, ada nggak dulu? 10 tahun yang lalu ada. Ya, orang-orang yang mereka kuliah agama buat misa Natal di malam gereja. Mereka tidak dengar hal ini sebelumnya. Mengajak semua agama itu benar, jarang ada. Kalau ada mungkin orang-orang khusus berbicara di tempat-tempat khusus. Sekarang tokoh-tokoh agama. Kesesatan mereka sudah berada di puncak tinti ini. Itu bukan langsung naik ke sini. Sebelumnya perselisihan di antara umat Nabi Muhammad SAW. Jangan saling menyinggung. Syiah juga mereka Islam. Mereka juga mengucapkan 2 syahadat. Mereka juga baik. Mereka juga bagus. Ya, mereka juga orang-orang pencinta Ahlul Bait. Jangan kita salahkan perbuatan orang Syiah. Syiah juga saudara kita. Nah, sebelum titik kesesatannya sampai di sini, sebelumnya masih di bawah. Ya, pokoknya kita sesama sunnah ya. Ya, pokoknya kita meyakini Allah di langit. Kita meyakini sifat Allah dan nama Allah itu tidak terbatas. Yang penting tidak melihat, yang penting tidak tahlilan, yang penting tidak berdiri 7. Nah, masalah kita bersatu. Yang penting yang asalkan meyakini apa? Akidah tadi. Kalau dia mencela pemerintah biasa, terlalu dipermasalahkan. Ya, kalau dia boleh demo, tak perlu dipermasalahkan. Yang penting masalah akidahnya lurus dulu. Yang penting akidah semua sifatnya benar. Kan ini dari awal permulaannya. Naik ke atas, naik ke atas lagi. Ada satu kelompok, mungkin saya nggak perlu sebut. Dulu mereka masya Allah anti dengan pemerintah, anti semuanya. Tiba-tiba Syekh kita lihat ada salah satu tokoh Indonesia buat maulid di Aceh, dia ikut di sampingnya itu acara maulid. Ya, itu anti hal yang seperti ini. Tapi terseret sedikit demi sedikit. Terseret apa? Sedikit demi sedikit. Wah, itu kan cuma perkara khilaf. Khilaf di kalangan para ulama masalah maulid itu jangan perlu dipermasalahkan. Masing-masing mereka punya dalil. Naik lagi masalah akidah Asy'ariyah. Tadinya Masya Allah sangat gencar membahas tentang akidah salaf, gencar mengingkari tentang akidah yang menyimpang dari akidah salaf. Akidah Asy'ariyah dibantah. Sekarang sudah lain. Oh, Asy'ariyah itu juga punya dalil mereka. Mereka punya ulama-ulama di Nusantara ini. Jangan kita salahkan. Begitu juga Mu'tazilah, mereka juga punya dalil, mereka juga punya ayat-ayat Quran, mereka juga punya tokoh-tokoh besar dalam agama mereka. Jangan disalahkan. Naik lagi terus ke atasnya. Sampai kepada titik naudzubillah, walaupun dengan waktu yang lama semua sama. Ini bahaya. Falamma azahu
Dan ketika mereka menyimpang daripada jalan yang benar, maka Allah akan palingkan mereka semakin jauh. Akan dipalingkan oleh Allah semakin jauh. Makanya Syekh menyebutkan poin ini adalah poin yang kedua. Poin yang kedua dalam kitab Ushul Sittah. Karena apa? Karena banyaknya manusia terjatuh dalam masalah ini. Tersamarkan dan terkaburkan kebanyakan manusia. Bahkan ulamanya tidak paham apa itu persatuan dan apa itu perpecahan. Bisa difahami di sini? Jelas ikhwan. Dan ini juga akan mengantarkan seseorang kepada kebidahan. Dan alhamdulillah juga akan mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Karena memang sudah kepentingannya di situ, karena memang itu yang sudah dibela, kemudian ternyata dia melihat ada sujud ke kuburan. Ada masalah itu biasa. Kan sudah, ini sudah masalah prinsip. Masalah sujud ke kuburan itu masalah fatal dalam agama. Ini masalah nawakidul Islam. Tapi sudah tidak dianggap apa-apa lagi. Tetap orang baik. Siapapun, saya nggak masukkan fulan dengan. Inilah yang kemudian menjadi wala Allah. Akibat apa? Tidak memahami apa itu persatuan, tidak memahami apa itu hakikat perpecahan. Bisa difahami ya? Saya baca lagi. Fabayyana Allah hada bayanan syafiyan kafiyan tafhamul awam. Dan Allah telah menjelaskan penjelasan tentang apa itu persatuan dan apa itu perpecahan dengan penjelasan yang cukup jelas. Sampai-sampai orang awam pun faham, ngerti apa itu persatuan, apa itu perpecahan, saking jelasnya dan gamblangnya Allah jelaskan tentang prinsip ini. Nah, wa nahana an nakuna kalladzina kafaru qabla ma faraqu. Dan Allah telah memerintahkan kita dan Allah telah melarang kita untuk berbuat perpecahan yang kemudian telah hancur orang-orang sebelum kita. Jadi jangan sampai kita dengan berpecah belah ini dan juga hancur seperti mereka. Kita binasa seperti mereka binasa. Ya, dan apa yang saya sebutkan ini tentunya sudah paham sebelumnya. Apa itu persatuan, apa itu perpecahan. Sudah paham ya? Jadi jangan sampai, karena syubhat itu sangat luar biasa. Apa itu pengajian sunnah itu? Pengajian salafi, membuat perpecahan. Apapun itu perpecahannya, semua orang disalahkan sama mereka. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini salah, ini nggak benar. Ya, yang maunya memang kita bersatu lah. Jangan saling menyalahkan, jangan saling sikut-sikutan, kerjasama saling dalam kerjasama apa yang kita sepakati, saling saling memaafkan apa yang kita berselisih. Ini syubhat atau tidak? Syubhat. Atau sudah tahu jawabannya? Sudah ngerti jawabannya? Sudah kita jelaskan saja. Apa hakikat persatuan? Apa hakikat perpecahan? Bisa difahami? Jelas? Jelas kan? Kata Syekh rahimahullah, wa dzakara anna amara al-mursalin bil ijtima' fid din. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi untuk mereka semuanya bersatu di atas agama, bukan di atas pemikiran. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk berpecah belah. Dan ditambah penjelasan tersebut apa yang datang dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga daripada sesuatu yang aneh tapi nyata hari ini kata Syekh, thumma shara al-amr, kemudian menjadilah perkara perpecahan dalam usuluddin dan perpecahan dalam furu agama itu dianggap sebagai ilmu dan kefakihan. Ya. Orang yang mengajak kepada perpecahan itu dianggap mereka sebagai pemersatu. Jangan salahkan Asy'ariyah, jangan salahkan Mu'tazilah, jangan salahkan Maturidiyah, jangan salahkan ini dan itu. Kita semua bersatu. Ya begitu dalam masalah furu, dalam masalah fikih. Ya, jangan lagi membedah-bedahkan orang. Masing-masing orang silakan dia beramal. Kamu yakin amalan sunnah? Ayo kamu amalkan. Kalau kamu lihat menurut kamu itu perbuatan bidah, jangan kamu bedah-bedahkan. Mereka juga punya dalil. Silakan beramal dengan amalan-amalan mereka sendiri. Ini adalah hakikat perpecahan dianggap oleh mereka. Inilah ilmu sebenarnya. Inilah kefakihan, inilah kecerdasan, inilah pemersatu umat. Sehingga umat tidak dikotak-kotak
syirik-syirik. Alhamdulillah. Terjadi nggak hari ini? Terjadi nggak hari ini? Terjadi. Nah, kemudian kata beliau, wasara al-amru bil istima fid din. Tetapi perkara yang itu adalah hakikat dari persatuan. Ketika kita mengingatkan saudara kaum muslimin, mencela sahabat Nabi itu bukan bagian dari agama. Engkau bertobat kepada Allah, ini kekeliruan, ini kesalahan, ini tidak benar. Allah mengatakan demikian, Rasul berkata demikian. Wahai saudaraku, yang engkau mencela pemerintah, menjelekkan pemerintah di khutbah Jumat, di mimbar-mimbar Jumat, di tulisan-tulisan, ini bukan perkara yang baik. Ini menyelisih daripada kaidah-kaidah agama. Allah mengatakan demikian, Rasul berkata demikian. Ya akidah yang memegang adalah akidah yang menyimpang daripada akidah salaf. Imam Ahmad tidak mengenal demikian, Imam Syafi'i tidak mengenal demikian. Demikian kata Syafi'i, demikian kata Ahmad, demikian kata Allah dalam Al-Quran, demikian kata Rasul dalam hadis-hadisnya. Kita ingatkan hal seperti ini. Dianggap apa? Itu mereka zindiq. Mereka itu Zionis Yahudi yang memang sengaja digaji oleh Yahudi untuk memecah belah muslimin. Subhanallah. Demikian kondisi, demikian keadaan. Dan saya sebutkan di sini, wasara al-amru bil ijtima' fid din la yaqulu illa zindiqun aw majnunun. Tidaklah persatuan, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidaklah yang itu hakikat persatuan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah, itu dianggap adalah konsep orang gila, konsep orang zindiq, konsep Zionis Yahudi yang memang dipasang untuk menghancurkan orang Islam, memecah belah orang Islam, membid'ahkan sana, bid'ahkan sini, mensyirikan sana, mensyirikan sini. Jadi seakan-akan surga itu cuma milik dia saja. Surga Allah itu luas, seluas langit dan bumi, dia saja di situ dalam surga. Naudzubillah. Luar biasa. Bila kondisi dan keadaan. Dan seperti saya sebutkan tadi, Syekh berbicara dengan ilmu yang beliau punya, dan beliau juga berbicara dengan pengalaman. Karena beliau terjun ke lapangan, terjun ke media dakwah. Beliau melihat begini dan beliau simpulkan dalam tulisan beliau ini. Bisa difahami ya ikhwah? Ya, terkadang perkara-perkara yang itu jelas perkara yang memang diperselisihkan oleh para ulama Islam. Ya, misalnya masalah tai kucing najis atau tidak najis. Ini kan perkara khilaf mu'tabar di sisi para ulama, bukan masalah baru. Bukan masalah baru hal yang seperti ini. Tapi Masya Allah, bangkit mereka bersatu padu. Ya, untuk mencela, menghalau orang yang berucap dengan ucapan seperti ini. Karena apa? Karena yang mengucapkan ini dianggap sebagai musuhnya. Tapi kalau seandainya mereka berjalan dengan jalan yang sama, ya, bertujuan dengan satu tujuan yang sama, memiliki satu kepentingan dengan kepentingan yang sama, mau mengatakan Allah mak comblang, nggak masalah. Allah mak comblang. Antum punya istri ini, saya sering sampaikan, ya, istri Abu Ibrahim itu mak comblang. Marah nggak Abu Ibrahim? Marah. Jadi kalau mau akhwat mau menikah itu ada mak comblang di merdu sini. Itu istri Abu Ibrahim itu mak comblang dia. Marah nggak antum? Hah? Marah nggak kira-kira? Ya, mamanya si fulan yang mak comblang, perle-perle orina, jak bangayan tak le orina. Tersinggung nggak antum? Hah? Tersinggung. Masa kepada Allah dibilang mak comblang antum nggak tersinggung? Hah? Inilah hizbiyah namanya. Kalau seandainya yang mengucapkan ini bukan dia, yang mengucapkannya orang lain, ya pasti itu akan dikafirkan mungkin. Ya akan diboikot, akan dicaci, dimaki. Cuma masalah tai kucing najis atau nggak najis. Ini perkara khilaf mu'tabar di kalangan ulama Islam. Gimana lagi kalau seandainya ucapan itu terucap di mulut-mulut kita? Allah itu mak comblang. Nabi Adam, Nabi Musa itu preman.
Ya, Aisyah itu wanita gaul. Ya, Nabi Daud itu beliau tuh buat show seperti seorang penyanyi seakan-akan. Allah itu online 24 jam. Ya, ini kira-kira kalau umat ini kalimat ini kita ucapkan gimana jadinya kita? Hah? Mungkin sudah nggak ada lagi batang hidungnya di muka bumi ini. Tapi karena satu prinsip tadi, nggak ada masalah. Dia itu sudah banyak kebaikan, banyak anak-anak muda yang sudah ikut pengajian. Jangan kamu merusak apa yang telah dia lakukan. Kamu jaga mulutmu, kamu jaga lisanmu. Masya Allah, pinter kalau dalam masalah seperti ini. Ya, tapi kalau seandainya ada satu perbuatan yang itu menyelisih hizbiyahnya, menyelisih pemikirannya, saya mendukung 2 periode. Habis itu. Nggak perlu banyak. 1 kalimat saja. 1 kalimat dientekin habis. Yang tadinya disanjung penghafal Quran, disanjung pemimpin yang luar biasa, cuman 1 kesalahannya dalam tanda petik, dosanya dalam tanda petik, lanjut 2 periode, habis entek. Dicaci maki. Ya kalau bisa dikafirkan, kalau bisa. Tapi enggak dikafirkan, alhamdulillah. Tapi perbuatan yang mengucapkan Allah mak comblang lain sebagainya enggak ada masalah. Kenapa? Karena mereka bersatu tadi. Bersatu dengan kepentingan. Bisa difahami? Tapi tentunya tidak bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini diantara sebab-sebab yang bisa kita lakukan untuk menjaga akidah kita, menjaga manhaj kita, menjaga keyakinan kita, mempelajari kitab-kitab yang seperti ini. Ya, sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sampai jam 12. Kalau saya baca asal yang ketiga, saya rasa tidak selesai. Ya, mungkin ada 10 menit. Ada sesuatu yang mau disampaikan dari materi yang saya sebutkan tadi atau yang lainnya. Kalau tidak, mungkin kita akhiri pengajian kita di pagi hari ini atau di siang hari ini. Wallahu a'lam. Jadi kalau tidak ada, kita sambung nanti pada asar ya. Kita sambung pada asar, insyaallah dari materi atau materi yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah dalam kitab Ushulus Sittah. Saya akhiri. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.